Oke, kita OTW ke Purwakarta, guys. Pulang ke Purwakarta. Mau Idul Adha-nya di Bab 203 sampai 204. Saya telah bertemu Tuan Muda. Di lapangan, ratusan ribu orang berkuasa berlutut dan beribadah. Suara mereka mengguncang bumi dan galaksi. Di kapal raksasa, Tuan Wu mengambil langkah maju. Saat dia mengambil langkah ini, dia sudah sampai di depan Ye Guan. Wu Lao hendak berlutut, tapi dihentikan oleh Ye Guan. Ye Guan berkata dengan lembut, "Tuan Wu adalah orang yang paling dipercaya ibuku, jadi tidak perlu sopan santun palsu ini." Tuan Wu masih berlutut perlahan dan berkata dengan hormat, "Tuan Muda, bawahan saya datang terlambat untuk menyelamatkan Anda, dan kamu pantas mati." Petik 2. Ye Guan membantu Tuan Wu berdiri, dan kemudian berkata, "Mari kita tidak membicarakan hal ini untuk saat ini, mari kita selesaikan masalah yang ada." Tuan Wu mengangguk sedikit, dia berbalik untuk melihat ke arah pria parubaya di kejauhan. Dia menatap pria parubaya itu, dan berteriak dengan marah, "Elder Yu, Master Pavilion memperlakukan Anda dengan baik, mengapa Anda mengkhianati Master Pavilion?" Petik 2. Berbicara, Ye Guan tiba-tiba berkata, "Bunuh dia, dia ingin menunda waktu." Semua orang tercengang. Di sekeliling orang-orang kuat di paviliun Xianbao juga tercengang, dan kemudian mereka semua memandang Tuan Wu. Ye Guan tampak setenang air dan tidak berkata apa-apa. Tapi wajah Tuan Wu berubah drastis, "Kenapa kamu masih berdiri di sana?" Tuan Muda berkata untuk membunuhnya, jadi cepat lakukan. Setelah mengatakan itu, keringat dingin sudah mengalir di wajahnya. "Kamu bajingan, jangan sakiti aku. Jika Tuan Muda ini adalah orang yang berpikiran sempit, jika Anda melakukan ini, saya akan dikutuk." Setelah mendengar apa yang dikatakan Penatua Wu, orang-orang kuat di lapangan juga sadar, dan kemudian bergegas menuju Penatua Yu dan yang lainnya. Tuan Wu diam-diam melirik ke arah Ye Guan, dan melihat ekspresi Ye Guan setenang air, tanpa gangguan apapun, dan hatinya tiba-tiba menjadi dingin. Bukan karena dia terlalu banyak berpikir, tapi dia pernah berada di Bima Sakti dan tahu bahwa kebanyakan orang yang mendukung pasukan dan menghormati diri sendiri tidak akan berakhir dengan baik. Apalagi kali ini, seorang pengkhianat muncul di Wuch. Jika dia tidak merasakan ada yang tidak beres dan memimpin anak buahnya untuk mengejarnya secara pribadi, konsekuensinya akan menjadi bencana. Di kejauhan, Penatua Yu tiba-tiba mengerutkan kening. Dia menatap ke arah Ye Guan, sedikit terkejut di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa Master Pavilion muda di depannya begitu tegas dalam membunuh dan tidak memberinya waktu untuk menunda. Saat ini, terjadi perubahan mendadak di lapangan. Ledakan. Di depan Penatua Yu, ruang dan waktu tiba-tiba pecah, dan kemudian cahaya pedang tiba-tiba terputus dari ruang dan waktu yang retak. Tertawa. Dalam sekejap, ratusan orang kuat dari paviliun harta karun abadi yang bergegas mendekat langsung dipotong menjadi kehampaan oleh cahaya pedang ini. Semua orang terkejut. Pada saat ini, seorang wanita perlahan-lahan keluar di hadapan semua orang. Wanita itu tampak sangat muda, baru berusia 20-an. Dia mengenakan rok hijau dan kemeja ungu. Alisnya indah, kulitnya seperti salju, dan dia memilikinya rambut panjang berwarna biru tua, menjuntai sampai ke pinggang rampingnya, dan di sisi kanan pinggangnya, dia memakai belati bersarung hitam. Di belakang perempuan itu, ada seorang lelaki tua bertubuh bungkuk. Lelaki tua itu bertubuh kurus dan berambut putih acak-acakan.
Di tangan kirinya ia memegang pisau bersarung panjang, dan tangan kirinya yang memegang pisau itu hanya mempunyai 4 batang jari. Pisau tadi dibuat olehnya. Di samping Ye Guan, dia menatap lelaki tua bungkuk itu, Dewa Kaisar. Mendengar ini, alis Ye Guan tiba-tiba berkerut. Kaisar dewa yang lain, astaga, apakah duniamu gila? Aku tidak tahan lagi kalau kalian bermain seperti ini. Ye Guan berkata dengan marah di dalam hatinya, Tuan Ta, saya tidak ingin bekerja keras lagi. Saya ingin menelepon seseorang. Saya ingin menelepon Bibi Sukun. Xiao Ta berpikir sejenak lalu menasihati, jangan lakukan ini, meskipun mereka memang terlalu berlebihan, namun tidak perlu memanggil orang. Sekali ini disebut kecanduan akan sulit untuk mengatasinya. Petik 2. Ye Guan berkedip, Tuan Ta berarti Bibi Sukun bisa mengalahkannya Kaisar Dewa, kan? Wen, setelah mengatakan itu, Xiao Ta tiba-tiba gemetar, apakah kamu iblis? Saat ini, bajingan ini masih memasang jebakan untukku? Siapa yang bisa menahan ini? Kamu tidak ingin mewarisinya, tetapi kamu mewarisi pemikiran ayah dan ibumu. Itu keterlaluan. Ye Guan tertawa. Jelas sekali, dia meremehkan kekuatan Bibi Sukun. Alasan mengapa dia menanyakan hal itu adalah karena dia ingin mengetahui kekuatan Bibi Sukun, karena tidak ada satupun pria kuat yang dia temui selama ini yang memiliki perasaan yang sama seperti yang diberikan Bibi Sukun kepadanya. Seperti apa rasanya? Perasaan tak terkalahkan? Dia merasa Bibi Sukun bahkan tidak akan menggunakan pedang kedua untuk membunuh orang. Dan orang-orang kuat yang muncul sekarang ini pasti lebih kuat dari Kaisar Pedang Agung. Dengan kata lain, kekuatan Bibi Sukun kemungkinan besar jauh lebih tinggi daripada Kaisar Dewa. Di atas Kaisar Dewa, Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian bertanya, Tuan Ta, berapa banyak Kaisar Dewa yang bisa dilakukan Bibi di Sukun? Xiao Ta berkata dengan marah, 1 triliun. Wajah Ye Guan dipenuhi garis-garis hitam, kamu mulai menjadi tidak bermoral lagi. Xiao Ta, di kejauhan, setelah wanita suci itu keluar, dia melihat ke arah Ye Guan di kejauhan, lalu sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan mengirimkan energi misteriusnya kepada lelaki tua di sampingnya. Dia, Tuan Yu, aku akan menipu anak itu nanti. Kamu temukan kesempatan yang tepat dan bunuh dia dengan pisau. Orang tua yang memegang pisau itu melirik ke arah Ye Guan di kejauhan dan tidak berkata apa-apa. Wanita itu memandang Ye Guan, melambai, dan menunjukkan senyuman cerah. Hei, pria manusia tampan itu, bisakah kamu datang dan ngobrol? Di kejauhan, Ye Guan menarik kembali pikirannya dan menatap wanita dewa itu, tertegun, aku. Wanita dewa itu tersenyum dan berkata, ya, Ye Guan melirik pria tua di belakang wanita dewa itu. Wanita dewa itu mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Kamu adalah tuan muda Akademi Guangxuan. Kamu bukan takut, ya? Ye Guan tersenyum dan berkata, ada apa, nak, siapa namanya? Wanita dewa itu berkedip, kemarilah dan aku akan memberitahumu. Ye Guan menatap wanita dewa itu. Tuanku tak bilang kamu punya niat membunuh. Tolong jangan pergi ke sana. Aku mendengarkan tuanku Ta. Ta, wanita dewa itu berkata dengan serius. Aku bukan orang seperti itu. Aku tidak bisa melakukannya perilaku tercela dan tidak tahu malu seperti itu. Ye Guan menatap wanita dewa itu. Apa yang terjadi kali ini adalah apakah kamu merencanakannya?
Wanita dewa itu sedikit terkejut. Mengapa kamu mengatakan itu? Ye Guan berkata dengan tenang, dengan seorang kaisar dewa yang mengikutimu, dan bersikap sangat hormat. Menurutku identitasmu tidak sederhana. Jadi, memang benar, aku menebaknya, tapi menilai dari ekspresimu, aku pasti menebaknya dengan benar. Ekspresi orang-orang kuat dari Akademi Guangxuan tiba-tiba menjadi serius. Apakah wanita di depanku ini adalah orang sebenarnya di balik layar? Wanita roh itu memandang Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Kamu cukup pintar, manusia." Kamu memandang wanita itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi hatinya sangat waspada. Ketika seorang wanita cantik menipu seorang pria, dia pasti akan selalu melakukannya, jadi berhati-hatilah. Di sampingnya, Anyu berkata dengan suara yang dalam, "Tuan muda, dia mungkin mengulur waktu, kita harus mundur." Ye Guan menggelengkan kepalanya, sudah terlambat. Di kejauhan, wanita dewa itu tersenyum tipis. Saya harus mengatakan bahwa ada banyak hal yang tidak terduga kali ini. Kejutan pertama adalah Anda. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda adalah putra dari ahli pedang di dunia. Benar-benar mengejutkan. Dan kejutan kedua adalah ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik top di Guangxuan Universe yang bahkan tidak kita ketahui. Saat dia mengatakan itu, dia terkekeh, dan kemudian berkata, "Tidak peduli apa, saya masih punya untuk membunuhmu untuk menghindarinya. Kamu akan tumbuh di masa depan. Lagi pula, kamu lebih mudah untuk dibunuh sekarang." Kamu melirik Li Banzi di sampingnya, yang tampak tenang. Melihat ekspresi tenang Li Banzi, Ye Guan menghela nafas lega. Ekspresi Bibi Zi tenang, artinya pasti ada bos besar di balik layar. Ye Guan tidak lagi cemas. Dia menatap wanita dewa itu dan berkata dengan tenang, "Kamu belum mengambil tindakan. Jika tebakanku benar, kamu masih menunggu seorang kaisar dewa." "Benar." Wanita surgawi itu berkedip, "Apakah kamu dapat menebaknya?" Ye Guan mengangguk. Wanita roh itu mengacungkan jempolnya. "Kamu benar-benar bisa menebaknya." Wajah Ye Guan menjadi gelap, dan dia berkata dalam hatinya, "Tuan Ta, kamu seharusnya bisa menjadi kaisar dewa, kan?" Xiao Ta berkata dengan tenang, "Tidak, kamu harus mengerti, aku hanyalah sebuah menara." Ye Guan tiba-tiba berkata, "Di mana para senior di menara itu?" Xiao Ta hendak berbicara, tetapi segera, dia berhenti, dan bajingan itu mulai berbicara lagi. Suara misterius itu berkata sambil tersenyum, "Orang kecil ini memiliki setidaknya 800 pikiran." Xiao Ta berkata sambil tersenyum, "Terlalu banyak orang besar yang muncul, dan bajingan kecil ini mulai panik sekarang. Sejujurnya, aku terkejut dia bisa begitu tenang sekarang." Xiao Ta berkata dengan lembut. Memang, dari kejauhan, wanita dewa itu tiba-tiba berkata, "Apakah kamu mau untuk datang dan mengobrol?" Ye Guan memandang wanita ilahi, yang tersenyum dan berkata, "Aku bersumpah demi Tuhan yang benar, aku tidak akan pernah melakukan apapun yang kotor padamu." Ye Guan berkata dengan tenang, "Tidak bisakah kita bicara sekarang?" Wanita dewa itu tersenyum manis. Kalian benar-benar berhati-hati." Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba berbalik untuk melihat lelaki tua yang memegang pisau di sampingnya. "Nagi tua, bunuh dia dengan segenap kekuatanmu. Jangan menahan apapun."
Lelaki tua yang memegang pisau itu menggelengkan kepalanya. Wanita dewa itu sedikit mengernyit. Apakah ada orang di sana? Nagi Lao melirik wanita dewa itu. Apa kamu tidak tahu apakah ada orang di sana? Wanita dewa itu melirik ke suatu tempat dan berkata sambil tersenyum, pria terkuat di dunia virtual telah ditahan oleh kita. Tetapi mereka masih memiliki begitu banyak pria kuat. Mengapa dalam pertempuran tahun itu, ini tidak ada yang keluar untuk bergabung dalam pertempuran? Tuan Yu terdiam. Wanita roh itu berpikir sejenak, lalu berkata, karena kamu tidak sepenuhnya yakin, tunggu sebentar. Saat dia berkata, dia melihat ke arah Ye Guan. Saya tidak percaya ada begitu banyak orang di belakangnya. Di kejauhan, Ye Guan memandang ke arah Tuan Wu di sebelahnya dan bertanya, Wu tua, kartu truf apa lagi yang kamu punya? Tuan Wu berkata dengan sungguh-sungguh, ya. Mata Ye Guan tiba-tiba berbinar, dan Tuan Wu berkata lagi, di alam semesta, aku tidak membawanya. Ayo. Wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap. Apakah Anda tidak membawa kartu truf Anda? Anda melakukan hal palu, Tuan Wu tersenyum pahit. Bukannya aku tidak membawanya. Hanya saja tidak ada cara untuk membawanya. Terlebih lagi, kartu truf itu hanya bisa digunakan olehmu. Ye Guan sedikit mengernyit, hanya aku yang bisa menggunakannya itu. Tuan Wu mengangguk. Master Pavilion menciptakannya saat itu. Beberapa jenderal Guangxuan, tetapi mereka hanya mendengarkan perintah dari Master Pavilion. Setelah mengatakan itu, dia berhenti dan berkata, apakah Master Pavilion itu milik tas kecil di tanganmu? Ye Guan sedikit bingung. Tas kecil apa? Tuan Wu tertegun, tidak ada di tanganmu. Ye Jian mengangguk. Tidak, Tuan Wu sedikit mengernyit. Seharusnya tidak. Ketua pavilion berkata bahwa itu diserahkan padamu. Guan Xin bertanya, Tuan Ta, apakah kamu punya tas kain kecil? Xiao Ta berkata, ya. Ye Guan tertegun, lalu berkata, mengapa kamu tidak memberikannya kepadaku? Xiao Ta berkata, kamu juga tidak bertanya padaku. Ya. Wajah Ye Guan langsung menjadi gelap. Tuan Ta, apakah kamu pernah dipukuli oleh ayah dan kakekku sebelumnya? Xiao Ta. Pada saat ini, sosok di kejauhan di terowongan ruang waktu di belakang wanita dewa aura kuat menyapu, dan kemudian, seorang pria paruh baya berbaju putih perlahan keluar. Inilah kaisar dewa lainnya. Wanita roh itu memandang ke arah Ye Guan dan berkata dengan serius, Tuan Jin, bunuh dia, gunakan saja jurus besarmu dan pukul dia sekuat tenaga. Setelah mendengar kata-kata wanita roh itu, wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap. Astaga, kamu wanita yang jahat. Setelah mendengar perkataan wanita dewa itu, Namo Lao tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan dan langsung menikamnya. Tertawa, dengan serangan pedang ini, galaksi langsung padam. Ye Guan dengan cepat menatap Li Banzi, yang berkedip dan berkata, menurutmu apa yang aku lakukan? Aku seorang pegawai negeri dan aku tidak tahu cara bertarung. Tidak bos, kepala Ye Guan berdengung. Bagaimana kamu bisa begitu tenang tanpa bos? Saat lelaki tua itu menyerang, ekspresi semua lelaki kuat di lapangan berubah. Hal ini tidak bisa dilawan dengan lebih banyak orang sama sekali. Dapat dikatakan bahwa di hadapan orang sekuat itu, tidak peduli berapa banyak orang yang ada, itu tidak ada artinya. Pisau ini langsung membuat semua orang putus asa. Tidak jauh dari Ye Guan,
mata Chen Guanzi menyipit, dan perintah pedang tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Menghadapi orang sekuat itu, tidak ada seorang pun di lapangan yang bisa menjadi lawan. Saya hanya bisa menelepon leluhur saya. Pada saat ini, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah di depan Ye Guan, dan kemudian, seorang wanita berjubah putih perlahan keluar. Wanita itu berwajah dingin dan dikuncir kuda tinggi, yang sangat keren. Di tangan kiri wanita itu dia memegang tombak. Wanita berjubah putih itu tidak mengatakan omong kosong apapun dan langsung menusuk. Booming Bikuch baru. Di mata semua orang, energi pedang hancur, dan dengan itu, galaksi. Semua orang memandang wanita berjubah putih itu, semuanya kaget dan asing. Ye. Guan juga orang asing. Dia belum pernah melihat wanita di depannya. Jadi dia dengan cepat bertanya dalam pikirannya, "Tuan Ta, apakah kamu kenal dia?" Xiao Ta berkata, "Ya," tersenyum. Dia harus mengatakan bahwa Tuan Ta benar-benar galak sehingga rasanya tidak ada orang yang tidak dikenalnya. Seharusnya sudah bekerja paruh waktu sejak lama. Melihat wanita berjubah putih, Li Banzi menghela nafas lega. Akhirnya datang, wanita di depanku tidak lain adalah An Nanjing. Generasi pertama dewa bela diri, Li Banzi juga tidak mengenal An Nanjing karena dia tidak berasal dari era yang sama dengannya. Pria di depanku adalah dewa perang di era Master Pedang Kingxi. Benar-benar unik, dan An Nanjing tidak dipanggil olehnya, tetapi oleh Istana Netherworld. Ketika dia melihat dunia nyata bermain begitu keras, Istana Netherworld juga dengan tegas mulai mempengaruhi orang. Melihat An Nanjing, lelaki tua itu mengerutkan kening di kejauhan, dan ada sedikit kesungguhan di matanya. Wanita dewa di sebelahnya memandang An Nanjing dan berkata sambil tersenyum, "Bisakah kamu mengalahkan dua kaisar dewa?" Seorang Nanjing menatap wanita dewa itu dengan wajah tanpa ekspresi. "Kamu dapat menelepon 10 lagi?" Mendengar kata-kata An Nanjing, semua orang di tempat tersebut tercengang. Apakah itu sangat konyol? Apakah Anda ingin melawan 10 kaisar dewa? Wanita dewa itu terkekeh. "Gila sekali, Penatua Jun. Penatua Jun, pukul dia sampai mati." Suara itu jatuh, dan kedua kaisar dewa itu tiba-tiba bergegas keluar. Mata seorang Nanjing dingin, dan dia tiba-tiba menusuk ke depan dengan pistol. Ledakan dalam sekejap. Di bawah tatapan semua orang, kedua kaisar dewa itu mundur hampir 100.000 kaki. Melihat pemandangan ini, semua orang ketakutan. Apakah ini kaisar dewa? Apakah kamu takut itu bukan palsu? Ye Guan benar-benar tercengang saat melihat pemandangan di depannya. Saat ini, dia merasa dirinya terlalu lemah. Apa orang yang kuat itu? Itu, dia yang hanya bisa membelah gunung sama sekali tidak dianggap orang kuat. Di hadapan orang seperti itu, dia seperti semut. Membelah langit, tata letaknya lebih kecil. Tetapkan tujuan yang lebih besar, pisahkan alam semesta. Setelah semua orang terkejut, mereka menjadi bersemangat. Tak terkalahkan, ada orang yang sangat kuat dan menakutkan di Guangxuan Universe. Di kejauhan, senyuman di wajah wanita dewa tidak lagi hilang. Dia menatap An Nanjing, dan setelah hening beberapa saat, dia berkata, "Luar biasa." An Nanjing memandang wanita dewa itu, "Panggil 10 dewa kaisar, jangan bercanda." Semuanya, wanita ilahi itu tersenyum dan berkata, "Teriak saja."
Setelah suara itu jatuh, dia tiba-tiba membuka telapak tangannya. Di telapak tangannya, cahaya keemasan tiba-tiba naik ke langit. Di dalam sekejap, cahaya keemasan melesat langsung ke langit, memasuki kedalaman alam semesta. Saat berikutnya, suara nyanyian kuno tiba-tiba terdengar dari cahaya keemasan. Kamu melirik Naji di sebelah kanan wanita dewa dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Saat ini, Xiaota tiba-tiba berkata, "Anak kecil, mari kita diskusikan sesuatu." Ye Guan sedikit penasaran, ada apa? Xiaota berkata dengan suara yang dalam, saat kamu berbicara dengan senior yang membawa pistol nanti, Don jangan bicara omong kosong, kamu tahu. Petik 2. Itu benar-benar memiliki bayangan, jika bajingan ini berbicara omong kosong di depan An Nanjing, dia akan terkutuk. Arya, Raja Iblis Agung, harus tetap bersikap rendah hati di depan An Nanjing. Ye Guan berkedip, "Tuan Ta, mengapa saya berbicara omong kosong?" Xiao Ta berkata, "Bagus." Ye Guan dengan cepat berkata dengan serius, "Tuan Ta, jangan khawatir, saya tidak akan berbicara omong kosong." Dia melihat ke arah tidak jauh dari situ ada An Nanjing. Tuan Ta tampaknya sangat takut pada senior ini. Pada saat ini, di dalam cahaya keemasan, tanda emas misterius yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Di antara tanda emas ini, suara kuno dan misterius terpancar. Saat suara ini muncul, dalam sekejap, ekspresi semua orang yang hadir berubah secara dramatis. Pada saat ini, semua orang merasa jiwa mereka menghilang sedikit demi sedikit. Di sampingnya, ekspresi Anyu tiba-tiba berubah drastis. Tidak, ini adalah salah satu dari 10 seni sejati di dunia nyata, keselamatan di sisi lain. Petik 2. Semua orang bingung, karena belum pernah mendengarnya sebelumnya. Anyu berkata dengan suara ngeri, dikabarkan bahwa sekali teknik ini digunakan, teknik ini dapat melampaui seluruh alam semesta. Saat itu, dunia nyata menggunakan teknik ini untuk melampaui seluruh alam semesta. Mereka menggunakannya 30 juta tahun yang lalu. Saat itu waktu itu digunakan oleh ahli pedang di dunia. Hanya ilmu pedang manusia yang bisa mengalahkan teknik ini. Saat dia mengatakan ini, dia melihat ke arah wanita dewa dengan ekspresi yang sangat serius. Wanita ini benar-benar mampu melakukan yang sebenarnya. Sihir, asal-usulnya pasti sangat luar biasa. Dan di sini, pada saat itu, An Nanjing tiba-tiba mengambil langkah maju. Dengan langkah ini, sebuah tombak tiba-tiba melesat ke udara. Tertawa, di bawah pandangan semua orang, tombak itu merobek langsung ke galaksi, dan bersamaan dengan itu merobek suara nyanyian misterius yang tak terhitung jumlahnya di galaksi. Dalam sekejap An Nanjing telah mencapai cahaya keemasan dengan pistol, tetapi pada saat ini, wajah raksasa ilusi tiba-tiba muncul dari cahaya keemasan, dan kemudian, sebuah jari emas besar menunjuk ke arah masa lalu An Nanjing. Sebuah nanjing sekecil semut di depan jari setinggi 10.000 kaki ini, tapi saat berikutnya. Ledakan, jari raksasa itu tiba-tiba hancur, dan tombak menembus cahaya keemasan. Ledakan, cahaya keemasan bergetar hebat, lalu berubah menjadi pecahan dan tersebar ke seluruh langit. Setelah An Nanjing menembus cahaya keemasan, dia menoleh untuk melihat wanita dewa. Melihat An Nanjing, wanita dewa itu terdiam dan terkejut. Wanita ini sangat pandai bertarung.
Kapan begitu banyak orang misterius dan berkuasa muncul di Guanxuan Universe? Wanita dewa tiba-tiba melihat ke arah Ye Guan di kejauhan. Siapa mereka bagimu? Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, keluarga. Wanita dewa itu tiba-tiba mengerutkan kening. Keluargamu bukanlah ahli pedang manusia. Apakah Anda mengkritik yang kuat? Orang-orang yang datang untuk membantu Anda tidak muncul selama perang itu. Ye Guandao, mereka adalah orang-orang kakek saya. Ekspresi semua orang membeku. Wanita dewa itu menatap Ye Guan, luar biasa. Ye Guan berjalan ke sisi An Nanjing dan berkata, "Senior, bisakah kamu membunuh wanita ini?" Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa wanita ini bukanlah orang yang sederhana, akan lebih bagus jika tetap di sini. Apalagi wanita Naji ini pasti punya banyak harta. Seorang Nanjing memandang Ye Guan. Dia memandang Ye Guan dan ekspresinya perlahan melembut, "Kamu sangat baik." Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, "Senior, apakah kamu kenal Tuan Ta?" An Nanjing memandang Ye Guan, "Aku mengenalmu." Ye Guan hendak berbicara, dan Xiao Ta dengan cepat berkata, "Hal-hal baik, ada hal-hal baik." Ye Guan tersenyum sedikit. Tuan Ta bilang kakekku sangat baik. Benarkah? Mendengar ini, Xiao Ta menghela nafas lega. Seorang Nanjing mengangguk sedikit. Sungguh, Ye Guan tersenyum, lalu menatap wanita dewa di kejauhan. Dia mengerutkan kening, jelas sekali, bahkan setelah melihat kekuatan mengerikan dari senior An Nanjing, pihak lain masih tidak berniat menyerah untuk membunuhnya. Seorang Nanjing juga menoleh untuk melihat wanita dewa itu. Tanpa basa-basi, dia tiba-tiba mengambil langkah maju. Di kejauhan, ekspresi kedua kaisar dewa tiba-tiba berubah drastis dan mereka bergegas maju. Boom-booming, dua kekuatan mengerikan tiba-tiba menyapu lapangan, dan dalam sekejap, seluruh galaksi mendidih. Kekuatan kedua kaisar dewa itu tidak biasa dan menakutkan. Pada saat ini, An Nanjing tiba-tiba menusuk dengan tombak. Ledakan. Di mata semua orang, kedua kaisar dewa itu langsung terlempar mundur puluhan ribu kaki oleh tembakan ini. Seorang Nanjing tidak memanfaatkan kemenangan dan mengejarnya, tetapi berbalik dan bergegas menuju wanita dewa. Jelas sekali, dia memiliki ide yang sama dengan Ye Guan, dan ingin membunuh wanita dewa ini terlebih dahulu. Tetapi pada saat ini, tubuh wanita dewa tiba-tiba menjadi ilusi. Tertawa. Ketika tembakan itu datang, wanita dewa yang sudah ilusi itu hancur berkeping-keping, tetapi An Nanjing mengerutkan kening. Dia menoleh dan melihat ke kejauhan. Wanita dewa itu telah muncul ribuan kaki jauhnya. Wanita dewa itu menatap An Nanjing, dia membuka telapak tangannya, dan cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari telapak tangannya ke langit. Ledakan. Cahaya keemasan melesat ribuan kaki di atas kepala, lalu menjelma menjadi cermin raksasa. Di cermin, ternyata An Nanjing. Namun, An Nanjing di cermin itu tidak mengenakan jubah putih, melainkan jubah hitam. Saat berikutnya, An Nanjing perlahan keluar dari cermin. Ledakan. Saat An Nanjing berjubah hitam melangkah keluar, aura kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Melihat adegan ini, Ye Guan langsung mengerutkan kening. Operasi apa ini? Ye Guan melihat ke arah An Yu di sampingnya, tapi An Yu juga memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Jelas sekali bahwa dia belum pernah melihat cermin di tangan wanita dewa itu.
Seorang Nanjing melirik ke cermin di atas kepala wanita dewa, dan kemudian mengalihkan pandangannya ke bawah untuk melihat An Nanjing berjubah hitam di seberangnya. Saat ini, An Nanjing tiba-tiba menghilang. Dan hampir di saat yang sama, An Nanjing yang berjubah hitam juga menghilang. Ledakan. Tiba-tiba, dua lampu senjata yang menakutkan meledak langsung dalam ruang dan waktu di kejauhan. Tetapi pada saat ini, dua kaisar ilahi di samping wanita ilahi tiba-tiba menghilang. Dan target mereka bukanlah An Nanjing, tetapi Ye Guan di sampingnya. Jelas sekali, An Nanjing berjubah hitam sedang mencoba menahan An Nanjing. Target sebenarnya dari wanita dewa itu adalah Ye Guan. Melihat dua kaisar dewa menuju ke arahnya, mata Ye Guan tiba-tiba menyipit. Wanita ilahi ini bertekad untuk bunuh diri. Di kejauhan, An Nanjing jelas menyadari niat wanita dewa itu. Ketika dia menembak An Nanjing berjubah hitam, dia tidak menyelamatkan Ye Guan, tetapi bergegas menuju wanita dewa itu, karena pada saat ini, dia sudah terlambat. Untuk berbalik dan menyelamatkannya, karena sudah terlambat untuk kembali ke pertahanan. Ayo ganti satu sama lain. Wanita dewa itu mengerutkan kening saat dia melihat An Nanjing datang. Jelas sekali, An Nanjing tidak menyangka akan membunuh Ye Guan alih-alih menyelamatkannya. Ye Guan juga tidak menduganya. Kedua kaisar dewa bahkan tidak memikirkannya. Apakah Anda benar-benar ingin mengganti satu dengan yang lain? Semua orang di lapangan sedikit panik, bersambung.